teman-teman canggih, balik lagi di channel yang canggih.com dan pastinya balik lagi sama Sisil di sini di program Tech Up edisi ke-12. Oke, untuk video kali ini pembahasannya akan cukup banyak, yaitu berbagai teknologi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mau ajakin teman-teman canggih untuk mulai dari berita pertama. Snapdragon 780G hadir sebagai penerus dari Snapdragon 765G. Nah, chipset ini terbuat dari fabrikasi 5 nanometer yang mendukung jaringan 5G. Chipset ini juga menawarkan peningkatan performa CPU hingga 40% berkat keberadaan Kirin 670 Prime. Untuk urusan grafis, ada GPU Qualcomm Adreno 642 yang performanya diklaim berada di antara GPU Snapdragon 855 dan Snapdragon 865. Jadi pastinya chipset ini kencang ya buat gaming, makanya nggak heran nih kalau chipset ini mengemas Snapdragon Elite Gaming yang merupakan perpaduan hardware dan software untuk pengalaman gaming lebih lancar dan lebih menyenangkan. Selanjutnya ada Razer Kraken V3X. Headset gaming yang bobotnya ringan ternyata cukup disukai karena tidak membuat penggunanya lelah saat main game lama-lama. Dan Razer Kraken V3X merupakan salah satu headset gaming yang hadir dengan karakteristik tersebut. Headset gaming ini mengusung driver Razer Triforce 40mm dan teknologi 7.1 surround sound untuk menghadirkan audio surround yang realistis. Nah, tidak ketinggalan juga nih ada fitur Razer Chroma RGB yang bisa menyesuaikan lampu RGB dengan perangkat lain. Razer Kraken V3X dapat dibeli di razer.com dan pastinya tersedia di Indonesia pada akhir Maret 2021 dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah. Berita ketiga ada Oppo Band jam tangan pintar yang mendukung SpO2 monitoring. Oppo meluncurkan gelang kebugaran yang ringan yaitu Oppo Band. Gelang berukuran ringkas ini menggunakan layar AMOLED 1,1 inci untuk menampilkan beragam informasi. Salah satu fitur keren yang dimilikinya yaitu Continuous SpO2 Monitoring. Fitur ini dapat memantau saturasi oksigen dalam darah secara berkelanjutan sepanjang hari. Selain dari fitur tersebut, Oppo Band juga dapat memantau detak jantung. Nah, bagi yang gemar olahraga, terdapat 12 mode latihan untuk melacak dan memantau kegiatan penggunanya. Oppo Band di Indonesia hadir dalam versi Basic Sport yang tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu hitam dan lavender dengan harga Rp649.000. Next, berita keempat, Realme Indonesia mengadakan grand opening official store di 5 kota di Indonesia. Kelima official store tersebut berlokasi di Medan, Karawang, Semarang, Madiun, dan Balikpapan. Dengan pembukaan 5 official store baru, Realme berharap generasi muda semakin mudah mengakses produk mereka. Berikut daftar alamat Realme Official Store di Indonesia. Selanjutnya kita punya berita nih dari Samsung Indonesia, di mana Samsung Galaxy A Series berkolaborasi dengan Mobile Legends. MPL Indonesia adalah kompetisi tertinggi dari Mobile Legends yang dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarir sebagai atlet yang nantinya dapat mengharumkan nama bangsa. Samsung mengklaim 3 smartphone anyar mereka ideal untuk digunakan latihan maupun kompetisi profesional, khususnya Mobile Legends. Fitur yang dimiliki untuk gaming di Galaxy A Series yaitu Game Booster, memungkinkan performa smartphone dapat difokuskan untuk menjalankan game yang sedang dimainkan. Lalu ada juga touch rate 180Hz, membuat layar dapat mendeteksi sentuhan atau gerakan jari lebih cepat. Didukung juga nih dengan Dolby Atmos for Gaming yang memberikan pengalaman audio yang lebih optimal. Galaxy A32, A52, A72 sudah didukung oleh kemampuan layar Super AMOLED 90Hz, chipset Snapdragon 720G, memiliki fitur Game Mode dan baterai yang awesome untuk memberikan pengalaman anti-lag. Selanjutnya nih teman-teman canggih, masih berita seputar Samsung. Samsung mengumumkan kehadiran 12 monitor terbarunya. 12 monitor ini akan terbagi dalam 3 lini, yaitu S8 sebagai seri flagship, S7 dan S6.
Samsung S8 series memiliki dua varian berukuran 27 inch, yaitu S80A dan S80UA, serta satu model berukuran 32 inci S80A. Nah, untuk ketiga monitor ini menawarkan tampilan 10 bit dengan panel IPS dan resolusi 4K Ultra HD. Samsung memastikan S8 series adalah monitor yang mendukung SDR10. Sayangnya, ketiganya tidak memenuhi spesifikasi minimum untuk mendapatkan sertifikasi VESA karena tingkat kecerdasannya hanya 300 nits. Sementara Samsung S7 series tersedia dalam dua model, yaitu varian 27 inci dan 32 inci. Keduanya menawarkan layar datar 4K dengan dukungan SDR10 dan warna 10 bit. Beralih ke S6 series, Samsung menawarkan 6 model sekaligus dengan ukuran antara 24 hingga 32 inci. Dan semuanya mengusung resolusi 2560 x 1440 QHD, kecuali satu model berukuran 34 inci dengan layar curve yang resolusinya ultra wide QHD. Selanjutnya, berita seputar kamera dan audio nih guys, dimana Sigma mengumumkan FPL, yaitu kamera mirrorless full frame dengan 61 megapiksel. Ini adalah kamera mirrorless yang paling ringkas di dunia. Dibandingkan versi terdahulu, Sigma FPL membawa peningkatan spesifikasi dan tambahan fitur yang cukup signifikan. Satu fitur yang menarik dari FPL adalah hadirnya fitur crop zoom. Memanfaatkan sensor 61 megapikselnya, FPL bisa melakukan zoom di modus foto maupun video. Untuk fitur lain di FPL, kini telah didukung sistem autofocus hybrid dengan kemampuan pelacakan subjek yang lebih cepat. Sigma FPL akan mulai tersedia di pasaran pertengahan April 2021 dengan harga 2.499 US dollar atau sekitar 37 juta rupiah. Berita selanjutnya datang dari Sony. Mengedepankan dimensi yang sangat ringkas, Sony mengumumkan trio lensa terbarunya untuk FM mount, yaitu Sony G24mm f2.8, Sony G40mm f2.5, dan Sony G50mm f2.5. Satu hal yang menarik, ketiga lensa ini punya dimensi fisik yang identik. Ketiga lensa ini telah dilengkapi dengan cincin pengaturan bukaan diafragma dengan sistem deklik yang halus tanpa klik, cincin pengaturan fokus manual, dan adanya tombol untuk beralih pengaturan fokus dari otomatis ke manual. Nah, trio lensa ini akan mulai tersedia di pasaran pertengahan Mei 2021. Berita ke-9 ada pabrikan audio portable kelas premium, yaitu Astel & Kern meluncurkan AK USB-C Dual DAC Cable. Seperti produk Astel & Kern yang lain, AK USB-C Dual DAC Cable tampil sangat mewah. Rancangan bodinya terbuat dari zinc alloy berkualitas tinggi. Untuk output, DAC ini mendukung kabel 3,5 mm. Jadi, kompatibel dengan hampir semua headphone yang ada di pasaran. AK USB-C Dual DAC Cable akan mulai tersedia di pasaran pada bulan April 2021 dengan harga 149 US dollar atau sekitar 2 jutaan rupiah. Next, berita seputaran laptop nih, ada HP Envy 17 2021, yang mana laptop ini sangat cocok bagi para content creator yang menginginkan laptop dengan layar besar. HP Envy 17 2021 di tahun ini tampil semakin menjanjikan. Di sektor dapur pacunya, HP Envy 17 2021 akan menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 dengan pilihan hingga Intel Core i7. Peningkatan lainnya juga bisa ditemukan di layarnya, yang kini tersedia dalam opsi panel OLED dengan resolusi Full HD dan juga 4K. HP Envy 17 2021 akan tersedia di bulan April 2021 dengan harga yang belum dikonfirmasi. Selain HP Envy 17, juga ada HP Envy X360-15. Nah, laptop ini hadir dengan layar sentuh berukuran 15,6 inci yang punya dua pilihan layar. Untuk opsi pertama adalah layar Full HD dan opsi kedua yang lebih tinggi
adalah layar OLED beresolusi 4K. Dan nantinya, HP Envy X360 15 2021 akan hadir dalam dua pilihan prosesor antara AMD Ryzen dan Intel Core 11 Gen. Selanjutnya ada Dell Alienware M15R4 dan Alienware M17R4 2021. Ini merupakan laptop gaming yang amat menarik. Pasalnya, keduanya merupakan laptop gaming pertama dengan keyboard Switch Cherry MX Ultra Low Profile. Yang menarik, kedua laptop ini tetap punya profil yang relatif ramping. Rahasianya terletak pada rancangan Switch. Pada umumnya, Switch Cherry MX memiliki tinggi sekitar 18,5 mm. Namun, Switch Cherry MX Ultra Low Profile jauh lebih pendek, yaitu hanya 3,5 mm. Kedua laptop ini memiliki spesifikasi yang mirip, namun berbeda di ukuran layar. Untuk harganya, Dell Alienware M15R4 itu mulai dari 1.799 US dollar. Sementara Alienware M17R4 harganya mulai dari 1.899 US dollar dan sudah tersedia di pasaran Amerika. Namun sayangnya, kedua laptop ini kemungkinan besar tidak akan masuk secara resmi ke Indonesia. Last berita terakhir, kita akan membahas seputar elektronik untuk kebersihan rumah tangga nih. Jadi buat teman-teman canggih yang kira-kira rumah tangganya kotor, mungkin cocok dengan produk yang satu ini. Dyson V15 Detect, yaitu vacuum cleaner tanpa kabel teranyar dari Dyson yang membawa fitur deteksi debu dan serpihan kotoran menggunakan teknologi laser. Berkat sinar laser tersebut, pengguna kini dimungkinkan untuk mendeteksi semua debu dan kotoran, sekalipun yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Fitur yang lain adalah dukungan sensor piezo. Sensor ini memungkinkan V15 Detect untuk bisa memantau ukuran dan jumlah debu yang disedot. Vacuum cleaner ini sudah tersedia di pasaran Amerika dengan harga 699,99 US dollar atau sekitar 10,5 juta rupiah. Selanjutnya masih dari Dyson nih guys, yaitu Dyson Pure Cryptomic HP09 dan TP09. Kedua pemurni udara ini sangat menarik karena menjadi yang pertama dengan kemampuan memantau formaldehida di udara secara aktif. Keduanya membawa fitur yang sama. Bedanya, Dyson Pure Cryptomic HP09 yang dimensinya lebih besar bisa menghembuskan udara panas dan dingin di dalam ruangan. Sementara, Dyson Pure Cryptomic TP09 hanya udara dingin saja. Kedua air purifier ini hadir dengan rancangan aliran udara yang telah ditingkatkan. Dengan begitu, kinerjanya diklaim 20% lebih senyap jika dibandingkan generasi sebelumnya. Soal harga, Dyson Pure Cryptomic HP09 dijual dengan harga 999 US dollar, sementara TP09 dijual dengan harga 799 US dollar. Oke deh teman-teman canggih, itu dia tadi berita terupdate teknologi dari berbagai segmen. Nah, Sisil juga mau ingetin teman-teman canggih, siapa tahu mau kasih komen nih di bawah. Berharap siapa tahu rumah tangganya udah jauh lebih bersih dari sebelumnya. Bercanda ya guys. Oke, kalau gitu jangan lupa juga untuk subscribe channel laycanggih.com dan pastikan udah nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terupdate dari channel laycanggih.com. Kalau gitu Sil pamit undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye!